wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berhadir ke sekolah seperti biasa untuk melaksanakan proses belajar mengajar, khususnya untuk belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Ayu, Bu. Ayu, kenapa Ayu? Sakit. Oh ya, sama-sama kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita seperti sedia kala. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita, Ibu ingin menanyakan, adakah di antara kalian yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Ada siapa? Nah, minggu lalu kita belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, jadi materi minggu yang lalu kita membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda. Ya, betul sekali seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian, bahwasanya minggu lalu kita telah mempelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di sini Bu ada slide-nya, yaitu, nah silakan kalian perhatikan. Nah, di sini bisa kalian perhatikan materi pokok kita itu adalah tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian akan menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, adapun model yang akan kita terapkan pada proses pembelajaran kita kali ini adalah model PJBL atau Project Based Learning, di mana dalam model pembelajaran PJBL ini kalian nanti akan diminta untuk membuat sebuah produk yang memakai aplikasi Canva berbentuk infografis. Nah, jadi nanti setelah kalian buat produknya, maka produk itu akan kalian presentasikan. Tentunya produk itu atau infografis yang akan kalian buat tentunya memuat tentang masalah-masalah yang sudah Ibu bagikan di LKPD masing-masing kelompok. Di sini Ibu ada dua gambar. Ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kira-kira ada yang tahu tidak gambar satu itu tentang apa atau gambar apa? Nama itu merupakan gambar dari telepon sentral. Telepon sentral ini merupakan peninggalan dari Belanda, bertempatan di Banda Aceh. Secara umumnya bisa kalau misalnya teman-teman mengunjungi Banda Aceh, teman-teman bisa menjumpai telepon sentral ini di Jalan Tengku Umar nomor 1, Kecamatan Baitur Rahman dan Gampungnya Sukaramai. Dan telepon sentral ini posisinya tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Sekian. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kira-kira ada yang tahu tidak atau ada yang pernah berkunjung tidak ke wilayah yang ditunjukkan oleh gambar yang kedua ini? Siapa yang tahu tentang gambar yang kedua ini? Gambar yang kedua itu merupakan sebuah menara yang disebut dengan dan dinamakan dengan Menara Tauran, yaitu yang terletak di Pulau Aceh. Dan menara ini merupakan menara
3 warisan Mersekuar yang menjadi warisan Belanda di dunia. Ya. Apa sih manfaat kita mempelajari tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Nah, yang pertama, kita harus sadar bagaimana dulunya itu negara kita dijajah oleh bangsa asing, dan alhamdulillah dengan ketekatan yang bulat, dengan ikhtiar para pahlawan kita, maka kita bisa merebut kembali negara kita dari belenggu para penjajah. Nah, yang kemudian yang seterusnya manfaatnya adalah supaya kita lebih menghargai bangsa kita, bahwasanya bangsa kita itu adalah salah satu bangsa atau negara yang berpenghasilan atau yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Atau buktinya banyak bangsa dari luar, khususnya bangsa Eropa pada zaman dulu itu datang ke Indonesia atau ke Nusantara untuk memperoleh rempah-rempah yang sangat kaya. Maka dari itu, sekarang kita sebagai bangsa yang sudah merdeka secara, kita harus giat belajar, maka kita harus giat berusaha supaya negara kita itu tidak akan dijajah oleh bangsa Eropa seperti pada zaman dulu kala. Nah, untuk berikutnya di sini Ibu ada video. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dampak kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebagai materi pengantar, Ibu akan memberikan sedikit gambaran bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan melihat dari bidang politik. Nah, dalam bidang politik, dampak kolonialisme dan imperialisme itu bisa kita lihat dari kebijakan yang dilakukan oleh para kolonialisme atau Belanda. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya politik divide et impera. Nah, divide et impera ini adalah sebuah politik yang mengadu domba masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya politik adu domba ini membuat kekacauan di dalam kalangan masyarakat. Dan para kolonial ini selalu ikut campur dalam hal pergantian kekuasaan yang ada di lingkungan kerajaan. Nah, itulah gambaran dari keadaan politik pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana dampak di bidang ekonomi pada masa pemerintah kolonial dan imperialisme. Nah, dalam sistem modern yang telah diterapkan oleh pemerintah kolonial, tanah-tanah yang menjadi milik penguasa lokal statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Tujuan pengubahan status kepemilikan tanah tersebut untuk mengumpulkan kekayaan dan uang yang berguna untuk membiayai pemerintahan yang sedang berlangsung. Pemerintah kolonial berusaha untuk memperoleh penghasilan dari penjualan hasil bumi dan pajak yang berasal dari petani. Nah, dalam bidang ekonomi tersebut, petani harus menjual hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana dampak di bidang sosial budaya. Salah satunya pada masa kolonial bangsa Barat di Indonesia menerapkan sistem diskriminatif di mana bangsa Barat memandang bahwa orang yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, bangsa Timur Asing sebagai kelompok kelas 2, dan kaum pribumi sebagai kelompok kelas 3. Nah, tentunya dengan adanya pandangan tersebut dapat menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa Barat. Bangsa Barat terutama Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa lokal. Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial sudah menerapkan politik etis atau politik balas budi terhadap bangsa Indonesia. Politik etis tersebut dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Hindenburg, selanjutnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1909 sampai 1916.
Ada 3 pokok program dari politik etis yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Program tersebut merupakan edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dengan terlaksananya politik etis ini, sudah mulai adanya perubahan dari berbagai bidang kehidupan. Adanya program irigasi, rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangan yang ada karena dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial sudah memperhatikan dengan baik. Adapun bidang yang mengalami perkembangan secara signifikan dalam era politik etis adalah program pendidikan. Nah, sekianlah materi pengantar dari Ibu untuk pertemuan kali ini tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sekian materi dari Ibu, silahkan kalian bekerja di dalam kelompok masing-masing. Selamat bekerja, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video yang sudah Ibu tampilkan. Ada tidak yang ingin memberi pendapat tentang video yang sudah Ibu putar tadi? Jadi, pendapat yang dapat Vina simpulkan dari penampilan atau tayangan video tersebut adalah bahwasanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak hanya mendapatkan dampak negatif, melainkan juga menimbulkan dampak positif di beberapa aspek kehidupan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dari segi pembangunan. Sekian. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Nah, adapun masalah yang akan kalian diskusikan di dalam LKPD kalian adalah kelompok 1 itu menganalisis tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan di Indonesia pada masa kini. Nah, untuk seterusnya silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan dibentuk kelompoknya dari sekarang. Sekarang kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Maka sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti akan terdapat materi apa yang akan kalian kerjakan di setiap kelompok. Kemudian di sini juga terdapat langkah-langkah dalam pembuatan proyek yang akan kalian kerjakan. Ya. Silakan dilihat LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan kepada Ibu. Ya, di sini kan sudah ada lembar petunjuk kerjanya. Di sini kalian kan akan membuat rancangan. Nah, silakan kalian desain rancangan itu di langkah-langkah yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, silakan kalian buat dari langkah pertama itu kalian mulai langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa. Nah, itu dia dari hasil pembelajaran kita hari ini. Adakah di antara kalian yang ingin membuat kesimpulan atau refleksi tentang hasil pembelajaran kita hari ini? Lihat, dikarenakan seperti adanya bentuk-bentuk peninggalan dari masa-masa Belanda yang seperti yang sudah kita lihat dari penayangan tadi, seperti telepon sentral yang bisa kita kunjungi langsung di Banda Aceh. Dan untuk selanjutnya, kita siswa juga bisa melakukan pembelajaran melalui dengan aplikasi-aplikasi. Melalui pembelajaran aplikasi-aplikasi, mungkin kita siswa lebih bisa menarik kita untuk dapat melakukan pembelajaran. Karena kalau mungkin dengan aplikasi, Bu, dengan hadirnya aplikasi, kita mungkin bisa semangat, Ibu. Mungkin dari penayangannya dan juga berbagai warna yang mungkin bisa membuat kita tidak menonton dengan adanya buku. Sekian. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman. Hari ini telah mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Nah, kemudian nanti itu akan kalian presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira